Aku tidak pernah membayangkan, hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku sebagai seorang ibu, justru berubah menjadi mimpi buruk di depan puluhan pasang mata. Tanganku gemetar saat menggendong bayiku yang baru berusia beberapa minggu. Tubuh kecilnya masih hangat, napasnya masih teratur, dan hatiku dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Namun syukur itu runtuh. Dalam hitungan detik, seorang wanita yang seharusnya menjadi orang tua bagiku, seorang wanita yang kupanggil ibu mertua, berdiri di hadapanku dengan mata penuh kebencian. Tanpa peringatan, tanpa rasa kasihan, ia berteriak keras hingga seluruh ruangan terdiam. "Itu anak haram." Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari tamparan apapun. Sebelum aku sempat memeluk bayiku lebih erat, tangannya melayang. Plak, tubuh kecil bayiku terlepas dari dekapan, jatuh ke lantai, dan waktu seakan berhenti. Orang-orang menjerit, aku menjerit, duniaku runtuh saat itu juga. Namun yang membuatku lebih takut bukan hanya tamparan itu, melainkan apa yang terjadi 5 menit kemudian. Karena saat suamiku datang, bukan aku yang ia bela. Dan dalam sekejap, hidup kami berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Salam hangat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Hujan turun sejak pagi, bukan hujan deras, hanya gerimis tipis, namun cukup untuk membuat udara terasa dingin dan berat. Aku berdiri di tepi trotoar rumah sakit sambil menggendong bayiku. Tubuh kecil itu terbungkus selimut tipis berwarna krem. Napasnya teratur, tenang, seolah tidak tahu bahwa dunia yang akan ia hadapi begitu keras. Namanya Alia, anakku, darah dagingku. Satu-satunya alasan aku masih bernapas sampai hari ini. Sudah 3 hari aku keluar dari rumah sakit. 3 hari pula aku tinggal di kontrakan kecil dekat pabrik tempatku dulu bekerja. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ayahku sudah lama meninggal. Ibuku pergi saat aku masih kecil. Sejak menikah dengan Rizal, aku berpikir hidupku akan berubah. Aku salah. Rizal memang menikahiku secara sah. Namun keluarganya tidak pernah benar-benar menerimaku. Terutama ibunya, ibu mertua, seorang perempuan yang selalu memandangku seperti kotoran. Seolah kehadiranku adalah aib, seolah aku tidak pantas menginjak tanah yang sama dengannya. Aku menghela napas panjang. Hari ini aku memutuskan datang ke rumah besar itu. Bukan karena aku ingin, bukan karena aku berani, tapi karena Rizal memintaku. Lewat pesan singkat, ia sedang berada di luar kota mengurus proyek besar. Ia berkata, "Tunggu aku di rumah ibu. Aku akan menyusul sore nanti. Kita bicara baik-baik." Aku ragu, sangat ragu. Namun aku juga lelah hidup dalam ketakutan. Aku ingin anakku diakui. Aku ingin Alia punya keluarga. Aku ingin mencoba sekali lagi. Aku melangkah menuju gerbang besar berwarna hitam. Rumah itu masih sama, megah, dingin, dan terasa asing. Setiap langkah terasa berat. Tanganku gemetar saat menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pembantu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Ia mengenaliku, namun tidak tersenyum. Aku tersenyum kecil. "Saya mau bertemu ibu." Pembantu itu menatap bayi di gendonganku. Lalu tanpa bicara panjang, ia berbalik masuk. Aku menunggu di depan pintu. Angin dingin menyentuh kulitku. Hatiku berdegup cepat, langkah kaki terdengar dari dalam. Semakin dekat, semakin jelas. Lalu sosok itu muncul. Ibu mertua berdiri di hadapanku. Wajahnya datar, matanya tajam,
Tidak ada sedikit pun kehangatan. Aku menunduk. Assalamualaikum, Bu. Ia tidak menjawab. Tatapannya berpindah ke bayi dalam gendonganku. Lama, sangat lama. Aku berharap, sekecil apapun harapan. Mungkin kali ini berbeda. Mungkin setelah melihat cucunya, hatinya akan luluh. Aku salah. Kamu kesini untuk apa? Suaranya dingin. Aku cuma ingin silaturahmi, Bu. Dan mengenalkan Alia. Aku menggeser sedikit selimut agar wajah Alia terlihat. Bayi itu menggeliat kecil. Ibu mertua menyipitkan mata. Anak siapa itu? Dadaku sesak. Anak saya. Dan Rizal. Ia tertawa kecil. Namun bukan tawa bahagia. Lebih seperti ejekan. Kamu pikir aku bodoh? Aku menelan ludah. Bu, saya dan Rizal menikah secara sah. Ia melangkah mendekat. Sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang tajam. Kamu perempuan murahan. Datang dari entah mana. Tidak jelas asal-usulnya. Sekarang membawa anak dan mengaku cucuku. Kata-katanya menusuk. Aku menahan air mata. Bu, demi Allah. Saya tidak pernah berniat buruk. Ia mengangkat dagunya. Perempuan seperti kamu hanya bisa merusak hidup anakku. Aku menggeleng. Bu, saya hanya ingin Alia diakui. Dia tidak bersalah. Mata ibu mertua menatap bayi itu. Tatapannya penuh jijik. Anak haram. Dunia seakan runtuh. Kata itu bergema di kepalaku. Anak haram. Aku memeluk Alia lebih erat. Bu, jangan bicara begitu. Tiba-tiba, tangan ibu mertua terangkat. Gerakannya cepat. Aku tidak sempat menghindar. Plak, bunyi itu keras. Bukan ke pipiku, namun ke pipi Alia. Tangisan pecah seketika. Suara tangis yang membuat jantungku berhenti berdetak. Alia, aku menjerit. Tubuhku gemetar. Aku memeriksa wajah bayi kecil itu. Pipinya memerah. Air mataku tumpah. Apa salah anak saya? Bu, aku berlutut. Aku tidak peduli harga diri. Aku tidak peduli orang-orang di dalam rumah mulai berdatangan. Yang aku pedulikan hanya anakku. Namun ibu mertua tidak berhenti. Pergi dari rumahku. Bawa anak haram itu. Aku terduduk lemas di lantai. Tangisan Alia semakin kencang. Hatiku hancur. Aku ingin berdiri. Aku ingin pergi. Namun kakiku tidak sanggup bergerak. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Jika Rizal tidak datang hari ini, aku dan Alia benar-benar sendirian. Di saat itulah, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Langkah kaki tergesa mendekat. Pintu terbuka dengan keras. Sebuah suara laki-laki menggema. Apa yang terjadi di sini? Aku menoleh. Tubuhku membeku. Rizal berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya menatap kami. Aku membuka mulut. Namun suaraku tidak keluar. Tangisan Alia menjadi satu-satunya suara. Rizal melangkah mendekat. Pandangan matanya terkunci pada pipi merah anak kami. Wajahnya berubah, perlahan, menegang, dan penuh amarah. Ia menatap ibunya. Siapa yang melakukan ini? Ruangan menjadi sunyi. Aku memeluk Alia lebih erat. Dadaku naik turun. Aku tahu, sejak detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rizal berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Matanya menatap pipi Alia yang masih memerah. Tangisan bayi itu seperti pisau yang mengiris dadanya. Aku masih berlutut, tubuhku gemetar. Tanganku memeluk Alia sekuat tenaga. Aku takut jika setelah semua ini, aku justru akan disalahkan. Rizal mendekat, perlahan. Ia berlutut di hadapanku. Tangannya menyentuh selimut Alia, lembut. Sangat berbeda dengan suasana mencekam di sekeliling kami. Alia kenapa? Suaranya rendah, bergetar. Aku menelan ludah. Ibu menamparnya. Kalimat itu keluar dengan susah payah. Seperti ada batu besar yang mengganjal tenggorokanku. Rizal menoleh ke arah ibunya. Tatapan matanya berubah. Tidak ada lagi hormat, tidak ada lagi ragu, hanya kemarahan. Benar itu, Bu. Ibu mertua melipat tangan di dada. Wajahnya tetap dingin.
Anak haram pantas ditampar. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Rizal berdiri, tubuhnya tegak. Ulangi, Bu. Ibu mertua mendengus. Anak itu bukan cucuku. Rizal tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak mengandung kebahagiaan. Lebih seperti senyum orang yang hatinya sudah terlalu lama disakiti. Ibu tahu kenapa saya jarang pulang. Ibu mertua terdiam. Rizal melangkah satu langkah mendekat. Karena setiap kali saya pulang, saya melihat istri saya diperlakukan seperti sampah. Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang. Namun tak ada yang berani bicara. Rizal menunjuk ke arahku. Perempuan itu istri saya. Saya menikahinya secara sah. Di depan penghulu, di depan saksi, di depan Allah. Suasana semakin tegang. Ibu mertua tertawa sinis. Kamu dibutakan perempuan murahan. Rizal mengangguk pelan. Selama ini saya diam. Saya sabar. Karena saya pikir ibu akan berubah. Ia mengeluarkan ponsel dari saku. Menekan beberapa kali. Lalu menatap ibunya. Tapi hari ini ibu menyentuh anak saya. Semua orang menahan napas. Rizal berjalan ke meja. Menaruh ponselnya di atas. Apa ibu ingat siapa yang membiayai rumah ini? Ibu mertua terdiam. Rizal melanjutkan. Siapa yang membayar listrik, air, gaji pembantu, dan cicilan rumah? Wajah ibu mertua mulai berubah. Semua itu uang saya. Rizal menatap sekeliling. Selama ini saya bekerja siang malam bukan hanya untuk keluarga kecil saya, tapi juga untuk rumah ini. Aku menunduk. Aku baru tahu. Rizal jarang bercerita soal ini. Ia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Rizal menatap kembali ibunya. Tapi ibu menganggap istri saya tidak pantas berada di sini. Ia mengangkat ponsel. Mulai hari ini, semua fasilitas saya hentikan. Ibu mertua membelalakkan mata. Apa maksudmu? Rekening ibu yang biasa saya isi, saya tutup. Beberapa orang tersentak. Kartu kredit yang saya buatkan, saya blokir. Ibu mertua melangkah maju. Kamu tidak bisa melakukan itu. Rizal tersenyum tipis. Saya pemilik semua rekening itu. Aku melihat tangan ibu mertua mulai gemetar. Rizal menatapnya tajam. Dan ini baru permulaan. Suasana semakin mencekam. Aku memeluk Alia lebih erat. Hatiku campur aduk antara takut dan lega. Rizal menoleh padaku. Kamu ikut aku pulang. Aku mengangguk pelan. Namun sebelum kami sempat melangkah, ibu mertua berteriak. Kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu. Rizal berhenti. Ia menoleh perlahan. Saya memilih kebenaran. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Rizal melangkah mendekat ke arahku. Ia mengulurkan tangan. Aku meraih tangannya. Namun sebelum kami keluar, ibu mertua tertawa keras. Kamu pikir hidupmu akan tenang setelah ini? Rizal menatapnya datar. Justru sekarang semuanya baru dimulai. Aku tidak mengerti maksud kata-kata itu. Namun firasat buruk merayap di dadaku. Kami melangkah menuju pintu. Tanpa menoleh lagi. Aku tidak tahu bahwa di balik kemarahan Rizal, ada rahasia besar yang selama ini ia simpan. Rahasia tentang diriku, tentang masa laluku, dan tentang siapa sebenarnya aku di keluarga itu. Mobil melaju di tengah hujan yang kembali turun. Bukan deras, namun cukup membuat jalanan licin. Aku duduk di kursi penumpang depan. Alia tertidur di pelukanku. Tangisnya sudah mereda, namun bekas merah di pipinya masih terlihat. Hatiku nyeri setiap kali melihatnya. Rizal menyetir tanpa bicara. Rahangnya masih mengeras. Kedua tangannya menggenggam setir kuat. Aku ingin bertanya. Tentang apa maksud ucapannya tadi? Tentang rahasia yang ia simpan. Namun aku takut mendengar sesuatu yang mungkin lebih menyakitkan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara hujan dan mesin mobil. Akhirnya Rizal membuka suara. Kamu tahu kenapa aku bersikeras menikah denganmu? Aku menoleh.
Aku menggeleng pelan. Kamu berbeda. Aku menatapnya. Bukan karena cantik, bukan karena kasihan, tapi karena sejak awal aku merasa kamu pantas dihargai. Mataku berkaca-kaca. Rizal menarik napas panjang. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan. Jantungku berdegup lebih cepat. Apa itu? Ia tidak langsung menjawab. Mobil berhenti di lampu merah. Rizal menatap lurus ke depan. Kamu ingat kalung kecil yang selalu kamu pakai sejak kecil? Aku refleks menyentuh leherku. Kalung itu masih ada. Rantai tipis dengan liontin kecil berbentuk bunga. Ini peninggalan ibuku, kataku. Ibu kandungmu bukan perempuan sembarangan. Aku terdiam. Rizal melirikku. Dia berasal dari keluarga besar yang dulu sangat kaya. Dadaku terasa sesak. Aku tidak mengerti. Rizal menghela napas. Tahun lalu aku menemukan dokumen lama di rumah kakekku. Aku semakin tegang. Di dalamnya ada data tentang seorang perempuan muda yang diusir dari keluarganya karena hamil di luar nikah. Aku menelan ludah. Perempuan itu membawa bayi perempuan dan menghilang. Mobil mulai berjalan kembali. Rizal melanjutkan. Nama bayi itu sama dengan namamu. Kepalaku seperti dipukul keras. Tidak mungkin. Rizal mengangguk pelan. Aku juga tidak percaya. Sampai aku melihat foto liontin yang dipakai bayi itu. Ia melirik ke arah leherku. Itu sama persis dengan milikmu. Tanganku gemetar. Jadi maksudmu, kamu masih bagian dari keluarga besar ibuku. Aku menutup mulutku. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Lalu kenapa aku hidup menderita selama ini? Rizal terdiam beberapa detik, karena ada orang yang sengaja menutupi kebenaran. Hatiku semakin dingin. Siapa? Rizal menatap jalanan. Ibu saya. Dunia terasa berputar. Dia tahu sejak lama, tapi memilih diam. Karena jika identitasmu terbongkar, sebagian harta keluarga akan jatuh ke tanganmu. Air mataku mengalir deras. Aku merasa seperti hidup dalam kebohongan besar. Rizal menggenggam tanganku. Aku belum bilang apa-apa ke siapapun. Aku menunggu waktu yang tepat. Aku menatap wajah Alia. Jadi, Alia bukan anak haram. Rizal menatapku lembut. Dia cucu sah dari garis keluarga besar. Dadaku terasa sakit. Bukan sakit karena hinaan, tapi karena kenyataan bahwa begitu banyak orang menikmati penderitaanku. Rizal menghela napas panjang. Aku belum membuka semua kartu. Aku menoleh. Maksudnya, apa yang terjadi hari ini baru langkah awal. Aku menelan ludah. Kita akan kemana sekarang? Rizal menatap lurus ke depan. Ke tempat yang aman. Mobil berbelok ke arah yang tidak kukenal. Hujan semakin deras. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari runtuhnya sebuah keluarga besar. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Tidak besar, tidak mewah, namun terlihat bersih dan terawat. Lampu teras menyala redup. Hujan masih turun. Rizal mematikan mesin. Kita turun. Aku mengangguk pelan. Rizal membukakan pintu untukku. Ia juga membantu menutupi kepalaku dengan jaketnya agar aku dan Alia tidak kehujanan. Perhatian kecil itu membuat dadaku kembali sesak. Kami masuk ke dalam rumah. Suasana hangat langsung terasa. Aroma kayu dan kopi menyambut hidungku. Seorang perempuan paruh baya keluar dari salah satu kamar. Wajahnya terkejut, namun langsung berubah menjadi haru saat melihat Rizal. Rizal. Ia memeluk Rizal erat. Aku berdiri canggung. Rizal menoleh padaku. Ini Bu Ratna, pengasuhku sejak kecil. Perempuan itu menatapku, lalu menatap Alia. Matanya berkaca-kaca. Ini istrimu. Rizal mengangguk. Bu Ratna mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Alia. Cantik sekali. Tidak ada tatapan jijik. Tidak ada hinaan. Hanya kehangatan. Aku hampir menangis lagi. Kami duduk di ruang tamu. Bu Ratna membuatkan teh hangat. Rizal terlihat lebih tenang di sini. Seolah rumah ini menyimpan banyak kenangan baginya. Bu Ratna tahu tentang aku, tanya Rizal.
Bu Ratna mengangguk pelan. Sebagian. Aku menatap mereka bergantian. Rizal menoleh padaku. Bu Ratna adalah orang yang dulu sempat menolong ibu kandungmu. Dadaku berdegup kencang. Bu Ratna menunduk. Saya bertemu ibu kamu bertahun-tahun lalu. Dia datang dalam keadaan sangat lemah. Menggendong bayi. Air mataku jatuh. Ibu kamu memohon agar aku menjaga bayi itu jika sesuatu terjadi. Tanganku menggenggam ujung bajuku. Dia sakit parah. Dan beberapa hari kemudian meninggal. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah tahu apapun tentang ibuku. Kenapa aku tidak diasuh Bu Ratna? Bu Ratna menarik napas panjang. Karena ada orang yang datang menjemputmu. Aku menoleh cepat. Siapa? Seorang perempuan yang mengaku kerabat jauh keluarga besar itu. Hatiku semakin dingin. Ibu Rizal. Rizal menatapku. Dia membawa kamu pergi. Katanya akan mengurusmu. Aku tertawa kecil pahit. Mengurus. Bu Ratna mengangguk. Setelah itu aku tidak pernah melihatmu lagi. Aku terdiam. Selama ini aku hidup berpindah-pindah. Dari satu keluarga ke keluarga lain. Selalu dianggap beban. Pagi datang tanpa kehangatan. Langit masih kelabu. Hujan sudah berhenti. Namun udara tetap dingin. Aku terbangun dengan kepala berat. Alia masih tertidur di sampingku. Napasnya teratur. Aku menatap wajah kecil itu lama. Aku berjanji dalam hati. Aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi. Rizal sudah bersiap sejak subuh. Ia mengenakan kemeja hitam. Wajahnya serius. Kita berangkat setelah sarapan. Aku mengangguk. Bu Ratna membuatkan kami nasi goreng sederhana. Tidak ada yang banyak bicara. Seolah masing-masing sedang menyiapkan mental. Dalam perjalanan, Rizal menghubungi seseorang. Aku mendengar sepintas. Nama pengacara disebut. Nama notaris disebut. Dadaku semakin tegang. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran. Kami masuk. Rizal bertemu seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Mereka berbicara cukup lama. Aku hanya duduk sambil menggendong Alia. Sesekali Rizal menoleh ke arahku, seolah memberi isyarat agar aku tetap kuat. Setelah hampir 1 jam, Rizal keluar dari ruangan. Wajahnya semakin serius. Ada perkembangan. Aku menelan ludah. Apa? Beberapa aset atas nama kakekmu memang belum dibagi secara resmi. Hatiku berdegup kencang. Dan secara hukum, kamu termasuk ahli waris sah. Aku terdiam. Rizal melanjutkan. Tapi kabar ini bocor. Aku menatapnya. Maksudmu? Ibu saya sudah tahu. Darahku terasa dingin. Bagaimana bisa? Rizal menggeleng. Kemungkinan ada orang dalam. Dadaku semakin sesak. Kita harus cepat. Rizal mengangguk. Namun terlambat. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku ragu. Namun Rizal mengangguk. Aku menjawab. Halo. Suara di seberang sana terdengar dingin. Kamu pikir kamu bisa merebut apa yang bukan milikmu? Tubuhku membeku. Aku mengenal suara itu. Ibu mertua. Tanganku gemetar. Saya hanya ingin hak saya. Ia tertawa kecil. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Telepon terputus. Aku menatap Rizal. Ibu kamu. Rizal mengepalkan tangan. Dia sudah mulai bergerak. Aku tidak tahu bahwa saat itu bukan hanya ancaman yang sedang disiapkan, tapi juga jebakan yang bisa menghancurkan hidup kami. Kami tidak langsung pulang. Rizal mengajak kami singgah ke sebuah apartemen kecil. Ini tempat aman sementara. Aku tidak bertanya banyak. Aku mulai memahami. Semakin sedikit yang aku tahu, semakin aman. Di dalam apartemen, Rizal memasang kunci tambahan, menutup gorden, mematikan lampu luar. Suasana terasa seperti sedang bersembunyi. Alia mulai rewel. Aku menggendongnya sambil berjalan pelan. Mungkin dia lapar, kataku. Rizal mengangguk. Aku menyiapkan susu. Saat aku sedang menuang air hangat, terdengar ketukan di pintu. Aku dan Rizal saling menatap.
Jantungku berdegup keras. Rizal mendekat ke pintu. Mau siapa? Suara perempuan terdengar dari luar. Saya dari Dinas Sosial. Ada laporan tentang dugaan penelantaran bayi. Tubuhku melemas. Rizal menatapku tajam. Ia menggeleng pelan. Isyarat agar aku diam. Kami tidak pernah melapor apapun, kata Rizal. Kami hanya menjalankan tugas. Aku memeluk Alia lebih erat. Rizal mengintip melalui lubang pintu. Di luar berdiri 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Mereka memakai rompi, namun tanpa kartu identitas terlihat jelas. Rizal berbisik, ini bukan petugas resmi. Dadaku semakin sesak. Rizal meninggikan suara. Tolong tunjukkan surat tugas. Hening beberapa detik, lalu suara laki-laki itu menjawab. Bapak tidak perlu repot. Jika menolak, kami akan laporkan ke polisi. Rizal tersenyum tipis. Silakan. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki menjauh. Aku terduduk lemas. Ini ulah siapa? Rizal menatapku. Kita sama-sama tahu. Air mataku menetes. Dia ingin mengambil Alia. Rizal mengangguk. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Aku menggigil. Aku baru menyadari. Ibu mertua bukan hanya ingin menghancurkan namaku. Ia juga siap menyentuh anakku. Rizal mengeluarkan ponsel. Malam ini juga kita pindah lagi. Aku terkejut. Kemana? Ke rumah seseorang yang benar-benar tidak terduga. Aku menatapnya. Siapa? Rizal menatapku dalam. Kakak tiri ibu saya. Dadaku kembali berdegup kencang. Keluarga besar juga. Rizal mengangguk. Tapi dia satu-satunya yang dulu menentang ibu saya. Aku tidak tahu apakah itu aman. Namun aku punya pilihan lain. Aku tidak menyangka bahwa di tempat itulah aku akan menemukan saksi hidup yang bisa membongkar semuanya. Kami berangkat saat langit sudah gelap. Rizal memilih jalan memutar. Beberapa kali ia mengganti arah. Aku hanya diam, memeluk Alia, berdoa dalam hati. Semoga Allah melindungi kami. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua. Tidak besar, catnya sudah mulai mengelupas. Namun tampak kokoh. Rizal mematikan mesin. Inilah rumahnya. Aku menelan ludah. Rizal mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan tua membuka pintu. Rambutnya memutih. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. Rizal. Ia menyebut nama suamiku dengan suara pelan. Rizal mengangguk. Saya butuh bantuan, Tante. Perempuan itu menatapku, lalu menatap Alia. Wajahnya berubah. Masuk. Kami masuk ke ruang tamu sederhana. Perempuan tua itu duduk perlahan. Sudah lama aku menunggu hari ini. Aku menatapnya bingung. Rizal duduk di sampingku. Tante, ini istriku. Dan ini Alia. Perempuan tua itu mendekat, menatap wajahku lama. Air mata mengalir di pipinya. Kamu mirip sekali dengan ibumu. Dadaku terasa sesak. Kamu mengenal ibu saya. Ia mengangguk. Ibumu adalah keponakanku. Dunia seakan berhenti. Ia diusir karena menolak menggugurkan kandungannya. Aku menutup mulut. Ia datang ke rumahku, meminta perlindungan. Tapi adikku, ia terdiam sejenak. Ibu Rizal, dadaku kembali dingin. Dia mengancamku, jika aku membantu ibumu, aku akan disingkirkan dari keluarga. Aku mengepalkan tangan. Aku takut. Aku pengecut. Air mata mengalir deras di wajahnya. Aku membiarkan adikku membawa pergi bayimu. Aku terisak. Rizal memegang tanganku. Perempuan tua itu berdiri, masuk ke kamar. Beberapa saat kemudian keluar membawa sebuah kotak kayu. Ia membukanya. Di dalamnya ada surat tua, foto, dan sebuah rekaman kecil. Ini bukti. Tanganku gemetar saat menerimanya. Aku simpan ini selama puluhan tahun. Rizal menatap isi kotak itu. Wajahnya menegang. Dengan ini, kita bisa melawan. Aku menatap foto ibuku. Hatiku hancur, namun juga dipenuhi tekad. Aku tidak tahu bahwa saat kami sibuk mengumpulkan bukti,
Ibu mertua sudah menyiapkan langkah yang jauh lebih kotor. Pagi datang dengan suasana mencekam. Rizal menyalakan ponselnya. Puluhan pesan masuk. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanyaku. Rizal menyerahkan ponselnya padaku. Aku membaca satu persatu. Tanganku gemetar. Di media sosial beredar foto diriku. Foto lama. Saat aku masih bekerja di pabrik. Disertai tulisan, perempuan ini mantan pekerja hiburan malam. Menipu pengusaha kaya. Punya anak tanpa ayah jelas. Dadaku terasa seperti diremas. Itu tidak benar. Rizal mengangguk. Aku tahu. Air mataku jatuh. Dia ingin menghancurkan namaku. Rizal mengepalkan tangan. Dan dia hampir berhasil. Beberapa tetangga mulai menatap aneh saat kami keluar membeli makanan. Bisikan terdengar, tatapan penuh curiga. Aku menunduk. Rizal menggenggam tanganku. Kita tidak boleh mundur. Aku mengangguk, namun hatiku hancur. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan diseret ke ruang publik, dipermalukan, dihancurkan. Tante itu menghampiri kami. Fitnah adalah senjata terakhir orang jahat. Ia menatap Rizal. Kamu harus bergerak cepat. Rizal mengangguk. Kami akan lapor polisi. Malam itu, kami pergi ke kantor polisi. Rizal menyerahkan bukti fitnah, bukti ancaman, dan sebagian dokumen tentang asal-usulku. Petugas menerima laporan. Namun aku tahu, proses hukum tidak akan cepat. Sementara, fitnah sudah terlanjur menyebar. Aku tidak tahu bahwa di saat bersamaan, ibu mertua juga menyebar isu yang lebih kejam. Ia mengatakan bahwa Alia bukan anak Rizal. Kabar itu sampai ke telingaku dari orang yang tidak kukenal. Seorang perempuan mengirim pesan. Isinya pendek, anakmu bukan anak sah suamimu. Kasihan Rizal ditipu perempuan murahan. Tanganku gemetar. Aku menunjukkan pesan itu pada Rizal. Rizal menutup mata, menarik napas panjang. Dia menyerang dari semua arah. Aku menangis. Kenapa dia begitu membenciku? Rizal menatapku. Karena kamu ancaman. Aku menggeleng. Aku tidak pernah ingin hartanya. Rizal menggenggam tanganku. Tapi keberadaanmu membuka semua kebusukannya. Aku memeluk Alia. Aku takut. Takut suatu hari orang benar-benar percaya. Takut Alia tumbuh dengan stigma. Rizal berdiri. Ada satu cara menghentikan ini. Aku menatapnya. Apa? Kita lakukan tes DNA. Dadaku berdegup. Sekarang, Rizal mengangguk, sekaligus membungkam semua mulut. Kami pergi ke klinik malam itu juga. Prosesnya cepat, darah diambil. Kami diminta menunggu beberapa hari. Hari-hari menunggu terasa seperti neraka. Fitnah terus menyebar. Nomor ponselku bocor. Pesan hinaan berdatangan. Aku hampir menyerah. Namun setiap kali melihat Alia, aku kembali berdiri. Akhirnya, hari itu tiba. Kami kembali ke klinik. Petugas menyerahkan amplop. Tanganku gemetar saat Rizal membukanya. Ia membaca. Wajahnya berubah. Aku menahan napas. Rizal menatapku. Matanya berkaca-kaca. 99,99%. Alia anak kandungku. Aku jatuh terduduk. Menangis. Rizal memelukku. Sekarang giliran kita. Aku tidak tahu bahwa hasil tes itu akan menjadi pemicu ledakan yang jauh lebih besar. Rizal tidak menunda waktu. Hari itu juga, ia menyerahkan hasil tes DNA kepada pengacaranya. Dokumen itu dikirim ke polisi, ke notaris, dan ke beberapa pihak keluarga besar. Fitnah mulai terpatahkan. Beberapa orang menghapus unggahan. Sebagian mulai meminta maaf. Namun ibu mertua tidak diam. Ia justru menyebar cerita baru. Bahwa aku menggunakan guna-guna. Bahwa aku menyihir Rizal. Aku hanya bisa tertawa pahit. Tidak ada habisnya. Rizal menatapku. Dia panik. Aku mengangguk. Rizal mulai membuka sedikit demi sedikit dokumen lama. Tentang pengusiran ibuku. Tentang pemalsuan data, tentang aset yang dialihkan diam-diam. Pengacara menghubungi
Ada bukti kuat penipuan. Hatiku berdegup, artinya, ibu Anda bisa dijerat pidana. Rizal menutup telepon. Ia menatapku. Kita akan ke rumah besar itu. Dadaku langsung sesak. Apa perlu? Rizal mengangguk. Kali ini kita datang bukan sebagai korban. Kami berangkat sore hari. Rumah besar itu terlihat sama. Namun bagiku, rasanya berbeda. Kami masuk. Beberapa keluarga sudah berkumpul. Wajah mereka tegang. Ibu mertua duduk di sofa. Masih dengan sikap angkuh. Rizal berdiri di tengah ruangan. Cukup. Suaranya menggema. Semua terdiam. Rizal mengeluarkan map. Ini bukti siapa sebenarnya istri saya. Ia membuka satu persatu. Foto, surat, rekaman. Wajah ibu mertua mulai pucat. Rizal menatapnya tajam. Selama puluhan tahun, ibu mencuri hak orang lain. Ruangan gempar. Ibu mertua berdiri. Kamu berbohong. Rizal tersenyum dingin. Polisi akan menentukan. Aku berdiri di samping Rizal. Tanganku gemetar. Namun hatiku kuat. Aku tidak tahu bahwa ibu mertua masih menyimpan satu kartu terakhir. Kartu yang bisa membuat semua orang terkejut. Ibu mertua tertawa. Tawanya keras. Tidak wajar. Membuat bulu kudukku berdiri. Kalian pikir kalian sudah menang. Semua mata tertuju padanya. Ia menatapku. Tatapannya penuh kebencian. Kamu tahu siapa ayah kandungmu? Dadaku terasa ditusuk. Aku menelan ludah. Ayahmu adalah laki-laki beristri yang memperkosa ibumu. Ruangan langsung gaduh. Aku membeku. Kepalaku pusing. Rizal langsung berdiri di depanku. Cukup. Ibu mertua tersenyum miring. Ibumu perempuan murahan. Itulah sebabnya dia diusir. Aku gemetar. Namun tante tua itu melangkah maju. Bohong. Semua menoleh. Ibumu diperkosa oleh adik iparku sendiri. Ruangan kembali sunyi. Tante itu menatap ibu mertua. Dan kamu tahu itu sejak awal. Wajah ibu mertua berubah. Rizal mengepalkan tangan. Siapa laki-laki itu? Tante itu menatap lantai. Ayahmu, Rizal. Dunia runtuh. Semua orang terdiam. Aku menatap Rizal. Tubuhku gemetar hebat. Ibu mertua terjatuh terduduk. Kebenaran itu lebih kejam dari yang kubayangkan. Rizal mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Tidak mungkin. Tante itu menatap Rizal dengan mata basah. Ayahmu memperkosa ibunya saat masih bekerja di perusahaan keluarga. Aku tidak sanggup berdiri. Tubuhku terasa lemas. Aku terduduk. Rizal segera memelukku. Ini bukan salahmu. Aku menangis tanpa suara. Seluruh hidupku ternyata lahir dari kejahatan. Ibu mertua menjerit. Diam, diam. Namun semua sudah terlambat. Rizal menatap ibunya dengan tatapan kosong. Selama ini ibu melindungi pelaku. Ibu mertua terisak. Itu demi menjaga nama keluarga. Rizal tertawa pahit. Dengan mengorbankan seorang perempuan dan bayinya. Tante itu menyerahkan rekaman lama. Ini pengakuan ibumu sebelum meninggal. Rekaman diputar. Suara ibuku terdengar lirih. Ia menceritakan kejadian itu. Aku menutup telinga. Namun suara itu tetap masuk ke hatiku. Rizal mematikan rekaman. Ini cukup. Ia menatap semua orang. Kita akan lapor polisi. Ibu mertua berlutut. Jangan. Rizal menggeleng. Sudah terlalu lama. Aku tahu. Hari itu bukan hanya satu keluarga yang runtuh, tapi sebuah dinasti. Beberapa bulan berlalu. Hidup kami masih berada dalam bayang-bayang masa lalu. Namun ada perubahan. Aku mulai tersenyum lagi. Alia tumbuh sehat. Tawanya menjadi obat bagi lukaku. Suatu sore, Rizal mendapat telepon. Wajahnya langsung berubah. Ayahku ditemukan. Dadaku berdegup kencang. Ia berada di sebuah kota kecil. Hidup dengan nama palsu. Rizal menatapku. Kamu tidak harus ikut. Aku menggeleng. Aku ingin melihatnya. Kami berangkat keesokan harinya. Sebuah rumah kecil di pinggir kota. Seorang pria tua duduk di teras. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih.
Namun aku mengenali wajah itu dari foto lama. Ia menatap kami. Matanya gemetar. Aku tahu hari ini akan datang. Aku berdiri di hadapannya. Aku anak dari perempuan yang kamu hancurkan. Ia menangis. Aku menyesal. Aku menatapnya datar. Penyesalan tidak menghidupkan ibuku. Rizal menyerahkan surat panggilan polisi. Pria itu menerima dengan tangan gemetar. Ia tidak melawan, tidak kabur, seolah ia memang lelah bersembunyi. Saat kami pergi, aku tidak menoleh. Aku merasa beban besar dalam dadaku mulai terangkat. Namun masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Tentang masa depan kami. Pengadilan berjalan berbulan-bulan. Putusan akhirnya dibacakan. Ibu mertua divonis bersalah. Ayah Rizal juga. Semua bukti tidak terbantahkan. Sebagian besar aset keluarga dikembalikan ke ahli waris sah. Termasuk aku. Namun saat surat kepemilikan diserahkan, aku menangis. Bukan karena bahagia memiliki harta, tapi karena akhirnya namaku dibersihkan, ibuku dipulihkan kehormatannya. Aku tidak lagi disebut anak haram. Aku adalah anak dari seorang perempuan yang berjuang mempertahankan hidupnya. Aku dan Rizal memilih hidup sederhana. Kami membeli rumah kecil, tidak jauh dari sekolah. Aku mulai menulis, menceritakan kisah hidupku, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyembuhkan. Alia tumbuh dalam cinta. Ia tahu, ibunya pernah jatuh, namun tidak pernah menyerah. Setiap malam, aku memeluk anakku, dan berbisik dalam hati, terima kasih ya Allah. Engkau tidak pernah tidur, engkau hanya menunggu waktu yang tepat. Hidupku tidak sempurna, namun kini, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku hidup dengan kepala tegak, dan hati yang utuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.